Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, pada hari ini kita akan mempelajari materi kelas 7 bab 1, lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Pembahasan kita yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara harfiah, iman berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakan, karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Jika ada seseorang yang sekedar meyakini dalam hati terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak membuktikannya dengan amal perbuatan serta ikrar dengan lisan, berarti keimanannya belum sempurna. Ketiga unsur keimanan tersebut harus dipadukan, tidak boleh dipisahkan. Baik anak-anak, sekarang ibu akan membacakan dalil nakli tentang iman kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ayat mengenai Asmaul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wadharul ladzina yalhiduna fi asma'ih. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Artian Asmaul Husna. Secara harfiah, Asmaul Husna berarti nama-nama yang baik. Secara istilah berarti nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti kemuliaan dan keagungannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik, Asmaul Husna itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafal dan mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ke dalam surganya. Empat Asmaul Husna yang kita pelajari. Pertama, Al-Alim, artinya Maha Mengetahui. Yang kedua, Al-Khabir, artinya Maha Teliti. Ketiga, As-Sami', Maha Mendengar. Keempat, Al-Basir, Maha Melihat. Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Contoh perilakunya adalah rajin atau gigih dalam mencari ilmu. Ayat tentang Al-Alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Khabir artinya maha waspada atau maha teliti. Allah mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan. Baik secara lahir maupun batin, tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. Ayat tentang Al-Khabir, Allah Maha Teliti atau Allah Maha Waspada. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khabirum bima ta'malun. Artinya, dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah Surah ke-9 ayat 16. As-Sami' artinya Allah Maha Mendengar. Allah Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Artinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Contoh perilaku yang mencerminkan dari As-Sami adalah hendaklah kita menjadi pendengar yang baik. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hujurat ayat 18. Contoh perilakunya adalah hendaknya kita selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Hikmah beriman kepada Allah. Yang pertama, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati kita akan menjadi tenang dan tidak gelisah. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi.